Action, conversation is on. Halo Sobat Podcast semua, kembali kita berbicara, berdiskusi, ngobrol dengan tamu saya. Saat ini tamu saya adalah Jessica Sudarta. Halo Jessica. Halo, shalom. Iya, shalom. Gimana kabarnya? Baik. Baik aja ya. Oke, masih terus beraktivitas? Iya, masih terus beraktivitas. Sebelum masuk ke aktivitasmu ya, aku mau nanya nih. Iya. Kenapa lu tertarik dengan harpa ya? Lu kan main harpa biasanya. Iya, jadi dulu main piano sih, terus sama guru pianoku disuggest untuk cobain harpa. Nah, terus ya udah iseng-iseng coba harpa, kok cocok, ya udah, gitu. Tapi memang kalau dengerin suaranya harpa sih sangat ini ya, menenangkan gitu ya. Syadu. Iya, lebih tenang gitu ya. Iya. Susah nggak sih kira-kira? Challenging ya sih, Oh, gitu ya? ada challenge-nya tersendiri. Memang untuk memulai biasanya pemula pasti bilang lebih gampang daripada piano, daripada gitar. Tapi untuk masteringnya tuh yang susah. Berarti sekarang lu masuk level mana nih? Itu biar penonton yang judge. Karena aku lihat sih di di Instagram lu juga kan, beberapa video itu kan lu main di sana ya. Oke. Selain aktivitasmu bermain musik, kira-kira sekarang saat ini di tengah-tengah pandemi kayak gini gimana, Jessica? Ada aktivitas lain nggak selain itu? Ya, selain aktivitas musik kayak ngajar atau sesekali perform atau bikin video. Bentar, kamu ngajar? Iya, aku ngajar. Oh, ngajar di mana? Ngajar di studioku sendiri. Oke. Kamu berarti buka semacam apa kursus gitu kah? Iya, semacam gitu. Harpa juga? Khusus harpa, ya. Oke. Untuk sekarang. Berarti salah aku ya tadi nanya levelmu sampai mana gitu ya. Oke, selain ngajar? Ya, aktif ini sih, ada pelayanan masyarakat yang lagi dikembangkan. Komunitasnya namanya Love for Indonesia. Oke. Ya, aku lihat di kemarin Love for Indonesia itu aku lihat di Google kalau nggak salah ya. Itu ada sih ya. Nah, menarik sih aku lihat kegiatan-kegiatan yang ada gitu ya. Ya, puji Tuhan. Nah, yang melatar belakangi kamu, isinya hanya kamu sendiri atau ada yang lain? Ada yang lain, ada teman-teman yang juga gabung di Love for Indonesia ya. Oke, itu yang melatar belakangi bisa terbentuknya pelayanan masyarakat ya kalau aku boleh ngomong ya. Love for Indonesia ini apa sih ya? Sebenarnya waktu itu berawal dari aku dan sahabatku dari kecil namanya Angel. Aku sekolah musik, kuliah musik dan juga ngambil jurusan pendidikan musik. Temanku Angel ngambil pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi kita punya passion untuk ngajar. Kita pingin ngajar ke anak-anak yang mungkin belum dapat akses pendidikan di area kita, musik dan Inggris. Karena kan untuk beberapa kalangan mungkin ini pendidikan yang terkesan eksklusif gitu ya, kayak high class atau benar, apalah gitu ya. Jadi kita mulai dari situ, kita ngajar musik dan juga bahasa Inggris. Tapi terus akhirnya merambah ke yang lain-lain layanannya begitu. Oke, itu udah berapa lama ya berdirinya? 2018. 2018 berarti sekarang ya 3 tahun jalan ya? Ya, 3 tahun jalan. Oke. Love for Indonesia. Berarti awalnya itu kalian lebih ke arah skupnya mengajar gitu kan ya? Benar, ya. Jadi memang khusus bahasa Inggris dan musik gitu? Awalnya iya. Oke, skupnya di situ aja ya. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sih kebetulan Love for Indonesia sudah berkembang dan ada yayasan yang menaungi. Jadi sebenarnya yayasan ini terbentuk karena ada gerakan kami ini gitu. Nah, dari yayasan itu sendiri ada rumah-rumah bimbingan belajar, dan juga ada guru-guru yang full time di situ. Nah, terus kalau dari Love for Indonesia sendiri, kita bikin project-project kecil-kecilan sih kadang gitu. Oke, berarti memang fokusnya di pendidikan ya? Iya. Sampai sekarang pun masih di pendidikan gitu? Iya. Nah, targetnya atau apa ya kita bicara? Iya, target lah ya, kita bicara target personnya gitu ya. Itu kalian mengarah ke siapa gitu?
Sebenarnya in general harapannya adalah masyarakat Indonesia yang mungkin tidak memiliki akses untuk belajar lebih lagi atau mendalami suatu pelajaran. Di rumah bimbingan belajar kan mereka mungkin nggak punya akses untuk les tambahan gitu kan ya. Nah itu yang kita berikan fasilitas itu. Jadi tergantung dari kebutuhan setiap daerah yang sedang dikerjakan gitu ya. Oke. Nah coverage areanya sekarang sampai di mana, Jessica? Kalau rumah bimbel itu udah ada di Jati Jajar, Trawas. Jati Jajar Trawas. Ya. Kalau kita project-project kita udah sempat sampai ke Bali, Bondowoso, Jember, Madura pernah. Jadi udah ya daerah Jawa Timur ini ya, Jawa Timur dan sekitar ya. Oke. Kenapa yang di bimbel kok di luar Surabaya? Kenapa nggak di Surabaya aja? Gitu? ada juga di Surabaya. Ada 2 titik juga di Surabaya Selatan sama Surabaya Utara. Yang di Jati Jajar itu satu titik aja ya, satu tempat titik, gitu ya. Iya. Oke. Sekarang berapa banyak nih yang bergabung di Lover Indonesia ini? Anak mudanya atau? Terserah sih. Memang ada yang senior juga ya di sana? Kalau di yayasannya kepengurusan tuh 15 orang ya. Itu tapi, kepengurusan ya? Ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau yang Lover Indonesia kurang lebih 15 sampai 18 orang ya yang itu aktif. Kaum muda semua? Iya, kaum muda semua. Berarti. Oke, berarti yang di yayasannya itu yang lu sebut tadi ibu-ibu bapak-bapak itu tadi. Itu ya. Oke. Berarti yang istilahnya kalau yang bergerak itu kebanyakan dari teman-teman kaum muda ini. Ya, untuk proyek-proyek kayak kita barusan ada proyek bangun perpustakaan. Nah, itu ya dari kita sendiri yang fundraising terus bikin acara kayak gitu. Nah, aku juga pengen tahu nih ya. Kemarin sempat baca juga di Google kalau nggak salah kalian tahun kemarin nih kalau nggak salah atau tahun 2019 aku lupa nih. Itu kan kalian sempat bagi-bagi APD kalau nggak salah. Iya. Di rumah sakit itu kan. Iya. Nah, aku jadi penasaran juga sih. Selain tadi bimbel, ya kan, fokus kalian di mengajar gitu kan. Terus tadi juga ada membangun infrastruktur misalnya perpustakaan dan sebagainya. Itu lainnya apa lagi yang kegiatan-kegiatannya? Sebenarnya selama pandemi ini kita sempat juga mengerjakan yang lain ya di luar pendidikan karena memang kebutuhan dari masyarakat kan banyak yang nggak punya akses ke masker waktu awal-awal. Jadi awal-awal kita sempat bagi masker itu sampai mungkin ada 3.000 lebih mungkin masker yang kita bagi. Kan awal-awal masker mahal kali ya. Iya, masker mahal. Terus waktu itu juga masker medis masih sangat langka. Jadi betul. Banyak sekali kayak satpam atau supir taksi, bis kayak gitu-gitu tuh yang nggak ada masker. Jadi kita bagi masker kain ke jalan-jalan gitu. Oke. Terus hand sanitizer, vitamin dan yang juga disebutkan tadi APD gitu ya. Itu sampai kemarin APD itu sampai Bali terus mana ya kemarin ya terakhir saya lupa sih kemarin baca itu. Yang APD itu sampai Bali. Kalau yang masker sampai Sulawesi. Sampai Sulawesi ya. Iya. Oke. Itu kalian semua ya kaum mudanya yang jalan gitu ya? Ya dibantu sama pembina kita yang di atas kita. Ibu bapak-bapak tadi itu ya. Iya. Jadi ibu bapak-bapak yang di sana disebut ibu bapak-bapak ya. Oke. Jessica. Pada saat kalian mengerjakan proyek itu kan pasti ada semacam research gitu kan atau semacam analisa penelitian tadi research itu kan. Itu juga kalian sendiri yang cari istilahnya atau kalian googling atau searching kemana gitu untuk mau tahu kita akan bikin project ini nih selanjutnya ini nih itu gimana? Sebenarnya gimana ya kalau dibilang ya kadang itu dalam ketepatan gitu. Jadi kita kebetulan maksudnya Jessica kan memang anak Tuhan ya kan. Jadi Jessica selalu berdoa dan mengerjakan ini. Memang Lover Indonesia sendiri bukan dalam naungan gereja, tapi Jessica selalu berdoa, Tuhan kira-kira mana yang harus kita
kerjakan, apa yang harus kita project kerjakan. apa gitu ya. Oke. Ya, jadi selalu ketemu dengan orang-orang yang tepat, entah itu mantan guru SD-ku atau mungkin dulu kerja ikut akongku atau apa, udah pasti ada jalannya sendiri gitu. Oke. Jadi ya itu sih, jadi gimana ya kadang berdoa, Tuhan kayaknya butuh menabur ke sini nih, tapi gimana caranya? Tuhan yang mempertemukan dengan orang yang tepat. Oke. Jadi gitu. Iya. Kadang memang dalam suatu pergumulan gitu ya, pertanyaan sih, kadang jawaban Tuhan tuh banyak cara gitu ya. Benar. Bisa ketemu dengan si A, si B gitu, tiba-tiba muncul ide gitu kan. Oh ya, ini ada suatu kebutuhan, misalnya seperti itu ya. Hebat juga ya, kalian bisa sampai di situ ya prosesnya. Jessica, ini kan kalian bagi masker, kalian bangun perpustakaan gitu kan, lalu ada bimbel, ya kan? Khususnya bimbel, sorry aku nanya, bimbel itu for free ke mereka atau for free ya? Jadi tidak ada biaya apapun gitu kan? Nggak ada. Join aja ke sana gitu kan? Oke. Nah, seperti itu tadi ya, ini kan pasti ada cost gitu ya, ada biaya gitu kan? Nah, kamu tadi sempat ngomong nih, kita memiliki fundraisingnya dan sebagainya. Ya, nggak usah sebutin sumbernya, cuman gimana kalian caranya cari gitu. Iya, di pertanyaan yang banyak yang juga tanya kok. Pasti itu karena baunya ada biaya gitu. Iya dong. Kebetulan memang kan di bawah yayasan ya, jadi memang ada donatur-donatur yang tergerak untuk berpartisipasi baik dalam waktu mereka maupun dana gitu. Tapi dari kita Lover Indonesia, karena banyak anak muda dan mungkin tidak sebegitu gampangnya ya kan, karena masih harus ini dan itu. Jadi ya kita sekarang banyak mengadakan fundraising sih, jadi jualan ini, jualan itu. Oh gitu. Iya. Kayak gathering gitu nggak pernah ya? Gathering belum sih, belum. Atau ke perusahaan-perusahaan gitu, misalnya sponsor lah apa gitu? Oh, ada yang menawarkan, tapi masih belum deal, belum anu sih, ya. Oke. Nah, sampai seberapa jauh sih orang tahu Love for Indonesia ini? Kalau menurut kamu, misalnya di Surabaya aja, berapa persen kira-kira? Kalau kalian pernah survei nggak sih? Belum sih, belum pernah. Awareness orang melihat belum. Ini ada loh Love for Indonesia nih, yayasan, bukan yayasan lah, misalnya kegiatan pelayanan masyarakat misalnya seperti itu. Kalian masih belum survei ya? Belum sih, belum survei, ya? Belum. Oke. Jadi kalian bergerak gitu ya di, tapi sorry, yayasannya namanya juga Love for Indonesia? Enggak, Simfoni Surgawi Nusantara. Jadi soalnya beda. Saya main harpa, jadi waktu itu ya udah. Jadi bercanda ya. Disinkronkan sama lu semua. Iya. Tapi di sana yayasan itu juga antara Love for Indonesia dengan yayasan itu sama-sama mereka juga ada kegiatan fundraising juga ya, seperti itu ya, penggalian dana gitu kan, ada juga gitu kan. Penggalangan dana ya benar. Oke. Hebat juga ya kalian ini, masih muda, sebetulnya masih muda, masih banyak yang dicari gitu ya untuk pribadi gitu kan. Biasanya kan kalau kaum muda ini kan lebih banyak ke pribadi dulu biasanya gitu kan. Cuman kalian masih bisa sempat mikirin lingkungan dan sebagainya nih, nggak banyak sih ya. Ya puji orang Tuhan. kayak gitu ya. Oke deh. Kalau kita ngomong anggota gitu ya, ini sebetulnya pastinya kan yayasan atau kegiatan kalian Love for Indonesia atau organisasi Love for Indonesia ini kan free kepada bagi siapapun yang mau join gitu kan ya. Benar. Itu kalian ada syarat-syarat tertentu nggak sih? Misalnya kalau seseorang mau join itu harus apa misalnya? Syaratnya minimum itu, istilahnya minimumnya harus hidup gitu kan? Ya minimal hidup bernafas. Ada nggak sih syarat yang lain? Nggak ada sih sebenarnya. Ya? Kita open untuk semuanya, bahkan
Ya karena memang ini pelayanan masyarakat, bebas sih, jadi nggak menyangkut agama lain atau ya tidak ada sara gitu kan ya. Jadi free semua bisa masuk ke sana, welcome untuk ke sana gitu kan ya. Iya. Oke. Jessica, biasanya kalau kalian dalam mengadakan suatu kegiatan itu kan nggak gampang ya. Kalian istilahnya apa ya, mengorganisasi banyak orang gitu kan. Biasanya kan kalau 1, 2, 3 orang atau 4 orang itu masih gampang lah. Yuk kerja ke sini, yuk kerja ke situ dan sebagainya. Kalian ada pembagian tugas nggak sih di situ? Ada ya. Kayak saya bukan bendahara di sini, jadi saya tidak memegang keuangan. Gitu. Ada sendiri gitu. Ada sendiri ya, ada key personnya sendiri. Nah, kira-kira kalau misalnya project itu kalian juga subkan nggak? Maksudnya kalian nggak kerjain sendiri, tapi ada orang lain perpanjangan tangan kalian gitu. Misalnya kalau membangun sesuatu, kalian pakai misalnya kontraktor, misalnya gitu. Ya dong, pastinya. Oke. Sampai saat ini yang ikut bimbel nih, saya tertarik bimbelnya itu ya. Udah berapa banyak? Anak-anaknya sekitar mungkin di total semua ya. Itu 250 sampai 300 anak. 250 sampai 300. Itu 3 titik itu ya? Iya, 3 titik itu. 200 sampai 250 sampai 300 ya? Iya, Berapa banyak tenaga pengajar di sana? Setiap rumah bimbel itu 2. Setiap rumah bimbel 2. Itu skup Inggris, bahasa Inggris saja sama musik atau? Oh enggak, ini pendidikan biasa. Bimbel semua mata pelajaran. Iya, ya yang paling matematika, bahasa Indonesia sama ya itu membaca, menulis itu calistung ya. Oke. Iya. Misalnya gini, setiap anak yang ikut bimbel gitu kan. Itu ada requirement-nya nggak? Ada syaratnya? Nanti kalau ikut bimbel sini kalian harus prestasi loh, misalnya minimal ranking anggaplah 10 besar masuk atau apa gitu? Enggak sih. Enggak sih. Kalau anaknya nakal gimana? Ada kayak ikut bimbel terus nggak naik kelas? Kayaknya belum ada sih, soalnya justru mereka seneng kok, mereka antusias sekali karena mungkin ada waktu belajar dan bermainnya juga di rumah bimbel. Terus selain program yaitu calistung tadi, ada beberapa anak yang ikut bimbingan futsal. Jadi kayak les futsal gitu, pelatihan futsal bukan les. Olahraga ya, ada olahraga juga, sport sana. Nah kalau itu syaratnya harus ikut bimbel, ya dong, masa jago di futsal tapi pendidikannya kurang. Nah ya, jadi kalau itu memang harus ikut bimbel. Terus ada juga choir, nah itu pelatihan choir itu juga sama, harus terdaftar ikut bimbel gitu. Banyak berarti ya cabangnya ya. Oke. Nggak bisa bayangin ya, itu sebetulnya potensi untuk ke depan kalian mengikutkan program pemerintah ke sana dalam artian meningkatkan pendidikan, olahraga, lalu kesenian gitu ya. Terus lagi ada infrastruktur, lalu kemanusiaan. Oke. Gede juga sebetulnya, dan itu potensi. Cuman yang aku masih penasaran juga itu teman-teman ini ternyata di Surabaya, ya anggota Surabaya semua kan rata-rata gitu kan, punya potensi gitu untuk apa ya, punya pergumulan yang sama, punya pemikiran yang sama untuk kemanusiaan. Ternyata potensi anak muda Surabaya juga banyak gitu kan. Iya kan, banyak gitu loh. Dan ini baru berapa? 15 ya? Iya, 15 sampai 18. 15 sampai 18 orang itu kan? yang aktif, setengah aktif. Aktif setengah aktif. Ya setengah aktif gimana setengah aktif? Ya mungkin cuman chatting doang atau gimana? Ya begitulah. Oke. Ya, kira-kira Jessica, isu-isu apa aja yang mungkin kalian dapat gitu ya? Dalam artian isu ini permasalahan apa di masyarakat yang seringkali ada gitu, atau yang kalian temui itu biasanya apa sih selama ini yang kalian lakukan untuk
kegiatan kemanusiaan kalian gitu? Selain kurangnya akses ke pendidikan, kurangnya juga akses ke informasi ya. Maksudnya kadang kayak di sosial media atau kan kebanyakan anak-anak sekarang semua pasti pegang gadget gitu. Itu kurangnya informasi yang benar menurutku, yang reliable source ya. Kurangnya entertainment yang positif tapi mengedukasi untuk anak-anak gitu. Jadi terkadang mungkin mereka boleh belajar, tapi setelah belajar kegiatan mereka yang lain itu mungkin kurang positif ya. Gitu, karena ya aku lihat itu sih sosial media sekarang kan sangat terbuka dan bebas untuk anak siapa bisa saja. Akses. Ya, jadi itu sih kurangnya. Tapi itu kalian masukin unsur-unsur itu dalam artian karena ini kan lintas siapapun lah, siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya bisa masuk ke sana. Kalian juga masukkan nilai-nilai iman gitu ya nih, dari sisi ya bukan hanya iman Kristen tapi teman-teman yang lain gitu. Iya dong, ya. Jadi memang kita selalu, kalau biasanya kita kan ngadain itu camp, kayak holiday camp kalau nggak pandemi ya. Yaitu kita juga bilang kalau selalu menghargai, berdoa dan menghargai Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur atas rahmat yang sudah diberikan. Yaitu yang kita ajarkan juga sih. Jadi pegang pokoknya 5 Pancasila kan. Iya, 5 sila itu ya. Wow, oke. Selain isu teknologi, isu limited pendidikan, apalagi kira-kira isu-isu yang terutama kalau yang pandemi gini kalian isunya apa sih? Ekonomi mungkin atau apa? Ya, ekonomi tentunya, khususnya kan banyak juga yang dirumahkan ya, dirumahkan atau di PHK. Nah, jadi itu sih kita sempat bagi-bagi sembako. Ya, untuk beberapa bulan awal pandemi juga untuk orang tua rumah bimbingan belajar. Jadi untuk para orang tua gitu ya. Untuk orang-orang tuanya. Mereka yang ikut bimbel. Benar. Tapi kalau sembako itu sendiri sebenarnya jalan setiap bulan sih kita. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Ya. Itu semua orang juga? Enggak, memang ada daerah yang udah disurvei. Memang gitu, yang memang membutuhkan. Sudah berapa banyak daerah yang kalian bagi gitu? Kalau saat ini yang setiap bulannya itu satu daerah, satu daerah gitu ya? Setiap bulan itu sekitar 150 orang kah? Iya. 150 orang. Iya. Berarti kalian keliling terus gitu ya? Iya. Nggak capek kalian gitu? Enggak. Karena ini ya, karena menarik gitu ya, senang gitu melihat apa ya. Bukan melihat penderitaan orang, tapi senang kita bisa berbagi berkat di sana. Benar. Gitu ya. Kalau mungkin Jessica sebagai anak Tuhan bisa sharing ya. Justru mengalami penyertaan Tuhan di situ. Jadi gitu ya? Itu menjadi salah satu tindakan iman. Karena kadang kita melangkah kita nggak tahu depannya apa ya kan. Tapi justru di situ Tuhan karena Tuhan tahu bahwa Tuhan tahu hati kita dan kita sendiri pun tahu kita mengerjakan ini bukan untuk kita, jadi selalu ada penyertaannya untuk next step-nya apa gitu. Kadang kita memang apa ya, dalam menolong orang ini kadang kita juga bisa bersyukur gitu ya. Iya. Bersyukur bukan karena kita merasa lebih baik dari orang bukan, tapi bersyukur karena kita masih bisa berbagi kepada mereka gitu. Benar, iya. Wow, hebat nih. Tapi masih Jawa ya? Ya. Jawa Timur gitu ya? Ya, mainly masih Jawa Timur. Ya, sempet bagi-bagi ke Jawa Tengah, ke Jakarta juga. Tapi memang yang aktif sekali itu masih di Jawa Timur. Ya. Dan untuk selain bagi sembako, pelatihan ekonomi gitu kalian ada? Pelatihan kerja atau apa gitu? Belum sih, ya? belum. Semoga. Kita doain. Untuk ibu-ibu ya. Iya, untuk ibu-ibu gitu ya, kan ya. Sempet terpikir sih, memang ingin ada kayak gitu. Tapi untuk sekarang lebih ke kayak
parenting class macam kayak gitu untuk ya? ibu-ibunya ya. Oke. Nah, Jessica, ini yang karena yang ada lu nih ya, karena ada kamu di sini. Cuman masalah setelah kita ngomong-ngomong soal Love for Indonesia gitu, kalau dari kamu pribadi lah misalnya, arti kemanusiaan bagi kamu ini apa? Kalau menurut pandanganmu gitu? Kemanusiaan, maksudnya gimana? Konteksnya bagaimana? Konteksnya adalah dengan sensitivitas kamu gitu ya terhadap kondisi yang ada, apapun ya, apalagi dengan masa pandemi segini besar gitu dampaknya gitu kan. Yeah. Tentu ada efek positif, ada efek negatifnya, aku ngomong gitu. Benar. Efek negatifnya adalah semakin banyak orang sekarang bergantung ke teknologi, mau nggak mau gitu. Iya kan, yang mampu akses teknologi, sehingga sentuhan kemanusiaannya jadi agak berkurang karena dibatasin, gitu kan. Positifnya adalah masih banyak yang ternyata di hadapan kita, terutama anak Tuhan ini, yang bisa kita bagi gitu, untuk berkat bagi mereka. Nah, kalau menurut kamu gimana dengan kondisi seperti itu secara kemanusiaan deh? Itu seperti apa sih kira-kira? Mungkin bisa dimulai dengan memiliki hati yang sensitif ya, yang benar-benar taat. Ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan di sini, ya memang Tuhan kan memanggil kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, ya kan? Kemudian Tuhan juga memanggil kita untuk mengasihi mereka yang membutuhkan, ya kan? Mereka yang miskin, janda-janda, anak-anak yatim. Itu yang memang Tuhan panggil untuk kita mengasihi mereka. Jadi selain memang kita sendiri harus sensitif sebagai orang manusia biasa, tapi kita sebagai anak Tuhan, sebenarnya ini juga perintah dari Tuhan loh, untuk kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Dan di luar sana banyak sekali mereka-mereka yang mungkin nggak se-privilege kita, gitu. Ini nggak cuma bicara tentang rumah tinggal atau akses ke gadget atau apa, bahkan untuk tahu informasi yang benar aja mungkin mereka belum tentu punya akses ke situ, gitu kan. Jadi ya itu sih menurut Jessica. Semoga menjawab. Menjawab sih, menjawab, pasti menjawab. Aku sih merasa ya bukan masalah kagumnya gitu ya, enggak sih, cuman ya itu tadi sih, ternyata masih banyak loh teman-teman muda ini yang punya visi, yang punya mimpi gitu ya, untuk berbagi dengan sesama gitu. Karena ya enggak, mungkin aku bisa salah gitu ya, cuman semakin ke depan gini dengan pandemi gini, ya itu tadi yang aku ngomong, rasa kemanusiaan itu bisa tumbuh gitu kan. Tapi ada juga satu sisi lain juga itu tadi, apa ya, hubungan sosialnya juga semakin bisa renggang. Iya kan? Benar-benar. Gitu. Iya. Nah, kalau satu lagi nih dalam pergumulan pribadimu gitu ya, dengan seperti ini sampai sebesar apa sih rasa bersyukurmu dengan kondisi tadi yang kamu tadi ngomong, nggak semua orang punya privilege seperti kita gitu kan. Dalam artian bukan hanya materi sih sebetulnya. Iya kan, tapi banyaklah hal gitu kan. Nah ini kalau kamu lihat gitu ya, bukan dalam artian bersyukur atas penderitaan orang lain, enggak, tapi sampai seberapa jauh gitu rasa bersyukurmu sampai saat ini yang Tuhan perlihatkan gitu. Ya, kalau hari ini masih bisa hidup di masa pandemi itu sudah suatu anugerah ya. Saya yakin banyak orang yang mungkin kadang udah terbiasa dengan pandemi, jadi it's not something special, tapi it's actually something really special. Menurut Jessica ya. Dan kalau masih dikasih kesempatan hidup, berarti masih ada tugas yang harus dilaksanakan, berarti masih ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dia bersyukur kalau masih bisa dipercaya sama Tuhan, kalau masih bisa dipercaya sama juga masyarakat untuk mengerjakan ini. Jadi banyak hal sih sebenarnya, pandemi ini belajar banyak. Memang secara manusia
pasti ngalamin banyak kehilangan. Kayak Iya. Jessica sendiri, sharing nih. Nggak apa-apa. Jessica sendiri tiba-tiba harus pulang dari Amerika. Amerika. Padahal pinginnya lanjut di sana dulu gitu kan setelah lulus, tapi Iya. tiba-tiba harus pulang. Ya awal-awal memang berat untuk mengucap syukur. Awal-awal memang berat untuk Bisa. untuk bisa bersyukur, untuk tetap bisa positif. Karena lebih enak di sana sebetulnya. Iya. Sebenarnya ya enggak juga, Nggak cuman juga, ya udah punya mimpi atau Iya, punya iya. kepingin di sana kayak gitu kan. Nah, Ah. tapi ketika di sini justru banyak hal yang Tuhan percayakan untuk Jessica kerjakan, untuk Lover Indonesia juga kerjakan, dan dari situ melihat penyertaan Tuhan satu persatu yang kayaknya nggak mungkin tapi ternyata mungkin gitu. Bisa gitu ya. Iya, dan kemarin kan barusan bikin rekap kegiatan kita apa aja gitu kan. Terus waktu ngelis gitu, oh ya banyak juga ya ternyata yang sudah kita kerjakan. Padahal waktu mengerjakan ya nggak kerasa gitu loh. Ya pokoknya satu one by one, dan dari situ oh iya ya bersyukur banget kalau Tuhan boleh kasih kita kesempatan untuk melayani gitu, kasih kita kesempatan untuk melakukan ini semua. Dan mungkin nggak bisa Jessica menjadi berkat buat teman-teman di sekitar kita di Surabaya atau di Indonesia ini kalau Jessica masih di Amerika ya kan. Iya. Jadi blessing in disguise, dan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Iya. Itu sih. Iya sih. Makanya tadi aku coba bayangin gimana kalau kamu nggak pulang gitu kan. Iya benar. Mungkin Love for Indonesia nggak ada gitu. Atau mungkin Love for Indonesia tetap akan ada gitu. Ada. Tapi Tuhan pakai orang lain. Iya benar. Seperti itu. Iya. Dan kamu pulang ke Indonesia bukan suatu kebetulan. Iya. Karena Tuhan punya maksud. Iya. Tapi terkadang kita nggak tahu maksudnya di awal. Iya. Benar. Iya kan? Sehingga jalannya baru tahu setelah kita jalan. Oh iya. Ternyata Tuhan punya maksud seperti ini. Aku harus pulang gitu kan. Iya. Dan kamu nggak menyesali itu begitu kamu pulang gitu kan, setelah melihat sampai sejauh ini. Iya, ya awal-awal berat memang. Iya. Awal-awal juga Karena masih punya ambisi ya, iya. secara pribadi gitu kan, cita-cita pribadi. Iya benar. Iya sih. Iya. Oke, setelah itu kira-kira mimpi apa sih yang ingin kamu masih kamu impikan gitu ya? Mimpi apa yang atau cita-cita apa sih yang masih kamu impikan? Baik kamu pribadi maupun untuk Love for Indonesia ini. Oke, kalau Jessica sebagai Pribadi deh. pribadi ya, ya pingin apa ya, menjadi musisi ya, Oke. yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Oke. Nggak cuma di sini aja, tapi sampai keluar gitu kan. Nah makanya dulu pinginnya pikirannya ya kan, oh ya stay dulu di sana. Tapi ya itu sih, pinginnya tetap terus berkarya, terus bikin musik, ngajar ya kan. Itu kalau Jessica sebagai musisi, pokoknya membantu memajukan dunia persenian di Indonesia ini tadi. Sampai sejauh mana sekarang? Sejauh mana yang mana? Udah bikin album belum? untuk album solo untuk pemain harpa ini. Belum, doakan ya. Oke. Sempet coba-coba bikin single sih. Oh gitu ya. Cover gitu. Cover. Ya, rilis cover gitu. Tapi ya belum doakan. Oke. Jangan gak akan lah. Ya, amin. Oke. Ya, tapi kalau mungkin harapannya untuk Lover Indonesia bisa yaitu terus pada visi kita, membawa kasih kita ke Indonesia melalui pendidikan, melalui pelayanan masyarakat. Dan ya harapannya nggak cuma di Jawa Timur, tapi ya benar-benar ke seluruh Indonesia itu tadi. Ya. Oke. Nah, Jessica kembali lagi ya. Tadi untuk menjadi anggota gitu, untuk menjadi atau join di Love for Indonesia gimana caranya? Nah, boleh DM ke @love4idn. LOVEFORIDN ya. Oke, itu di Instagram? Instagram ya, atau iya sih Instagram sih. Instagram ya. Iya. Oke. Ya ini Sobat Podcast, ini saya ngobrol dengan Jessica bukan juga dalam mempromosikan Love for Indonesia loh ya. Bukan. Cuman kita menunjukkan nih ada kegiatan kemanusiaan di sekitar kita di Surabaya gitu. Yeah. Nah,
bagi sobat podcast, terutama kaum muda yang mau tergerak atau istilahnya ya nyumbang dana misalnya gitu kan, atau tenaga atau pikiran gitu kan, ide atau apa, sampaikan aja ke nanti ada Instagramnya nanti di sana kami akan tunjukkan. Nah silakan for free di sana kan untuk memberikan ide, tenaga, pikiran atau apalah yang bisa kita lakukan untuk kemanusiaan di tengah-tengah pandemi ini gitu kan. Siapa tahu ada sobat podcast yang memang punya talenta untuk mengajar, silakan. Ayo, boleh. Iya kan? Itu tuh. Contohnya bisa. ada nih dosen bahasa Inggris di Bule di UKP. Nah, beliau punya hati tergerak, beliau ngajar setiap minggu. Ngajar bahasa Inggris ke teman-teman gitu. Jadi kalau ada mungkin mau seni tari, mau bahasa Mandarin, apapun deh. Iya, silakan aja join di sana gitu kan. Selain membagikan berkat, talentanya juga tersalurkan. Iya. Asal bisa ngajar. Ya pastilah talentanya mengajar pasti bisa ngajar. Atau yang lain gitu ya. Project-project yang lain bisa ditanyakan di sana gitu. Oke. Jessica, thank you banyak untuk waktunya. Thank you. Kita udah janjian berapa lama ya? 1 bulanan ya? Iya, lebih kayaknya. Lebih ya, baru ketemu hari ini. Iya. Ya sobat podcast, biasanya Jessica ini kan kalau sobat podcast masih ingat kita kebaktian onset ini biasanya yang bermain harpa nih. Iya. Yang momen-momen khusus gitu kan. Iya, Natal. Tiap Natal. Paskah kalau nggak salah. Iya, itu ya mungkin masih ingat lah wajahnya gitu. Oke, Jessica, thank you so much. Terima kasih banyak udah datang, udah nyempetin waktu untuk ngobrol sama saya. Semoga ini bisa jadi berkat lah ya bagi siapapun yang melihat nanti gitu ya. Amin. Oke, thank you banyak Jessica. Thank you. Ya, sobat podcast, ini yang bisa saya berikan ngobrol dengan Jessica Sudarta, dan biarlah ini jadi berkat. Tetap sehat, tetap jalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off. Halo sobat podcast, terima kasih udah ngikuti video podcast ini sampai selesai. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa komen kalau sobat podcast ingin request tema untuk kami bawakan ya. God bless.